Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan satu buah spiritual yang diawasi para binatang monster. Tapi tiba-tiba saja ada Hanli yang menghantam buah tersebut. Sehingga saat itu para binatang segera menyerang ke arahnya. Hanli berusaha untuk menghindari serangan dari mereka. Dirinya juga melakukan serangan balik ke arah mereka. Hingga terjadilah ledakan di sekitar tempat itu. Hanli kembali menambahkan serangan pedang, namun tanpa diduga perutnya mulai terasa sakit. Oleh karena itu, ia pun menggunakan petir untuk menstabilkannya. Ia juga merasa kesal karena energi kekacauan ini benar-benar mengganggu. Di dalam tubuhnya terdengar suara yang sepertinya itu adalah Feng Shi. Ia bilang, sekalipun kau lari ke ujung dunia, aku akan tetap mengejarmu. Dan energi kekacauan di perut Hanli adalah perbuatan Feng Shi. Scene berpindah ke masa saat ini. Di sana ada sekelompok orang yang sedang dikejar oleh para monster. Seorang wanita bernama Xing mengatakan jika di depan ada sebuah pulau. Oleh karena itu, seniornya pun mengajak mereka untuk beristirahat di sana. Namun tak lama kemudian muncul monster burung yang menyerang mereka. Mereka pun berusaha untuk melakukan perlawanan. Tapi tetap saja Xing masih kesulitan hingga dirinya terjatuh. Xing yang terjatuh tiba di dalam hutan. Dirinya terkejut melihat monster ikan yang begitu besar. Dan kini lagi-lagi ia harus terpental karena gerakan ikan tersebut. Xing kebingungan karena ia terdampar di pinggir laut. Dan secara tiba-tiba gunung di sana seketika meledak, yang membuatnya harus menghindari batu api yang berterbangan. Xing kini terpental lagi ke sebuah salju, dan ia menyadari ada yang salah dengan tempat ini. Benar saja burung tadi kembali menyerangnya. Ketika Xing mulai terpojok, untung saja ada boneka gorila yang membantunya, sehingga para monster burung pun berhasil dibunuh. Tapi rupanya ada pemimpin monster yang melancarkan serangan, bahkan membuat Xing kembali terpental. Dengan sigap, Hanli menggunakan serangga emas berbentuk manusia untuk menolongnya, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka, yang pada akhirnya sosok serangga emas berhasil membunuh burung tersebut. Setelah itu, serangga emas pun segera kembali ke bentuk aslinya. Dan ternyata barusan itu Xing telah masuk ke dalam formasi 4 elemen milik Hanli. Namun kini ia pun bertemu kembali dengan kelompoknya. Hanli memberitahu mereka bahwa kalian boleh beristirahat di sini. Tapi setelah istirahat, kalian harus segera pergi. Mendengar boneka bisa bicara, Xing pun menjadi sangat terkejut. Hanli berkata dengan kultivasi yang rendah, kalian terlalu berani datang ke tempat ini. Seorang pria segera berterima kasih sambil ketakutan. Ia memberitahu bahwa kami ke sini hanya untuk mencari obat, dan kami tidak berniat untuk mengganggu senior. Hanli bertanya obat apakah yang sedang kalian cari. Xing dengan sigap langsung mengatakan bahwa obat yang aku cari hanya ada di tempat ini, sebab sekarang tak ada lagi tempat untuk membeli obat tersebut.
药名为金盏草，仅在此地产出。非得到此地来采啊！ Ia menjelaskan jika obat ini adalah untuk ayahku yang sedang sakit. Hanli awalnya tidak terlalu peduli, dan ia memberitahu bahwa diriku telah mengasingkan diri selama 20 tahun, sehingga ia penasaran apakah yang telah terjadi sebenarnya. Pria tadi menceritakan tentang kejadian 20 tahun yang lalu, di mana para monster telah menyerang banyak kultivator. Lalu Singer memohon agar Hanli mau membantunya. Bahkan ia rela menjadi budak asalkan Hanli mau memberikan obat untuk ayahnya. Dua orang yang bersamanya segera meminta maaf kepada Hanli karena menurut mereka gadis ini sudah tidak sopan. Namun Singer bersumpah jika dirinya sungguh-sungguh dengan perkataannya. Bahkan ia juga berlutut agar Hanli mau menolongnya. 前辈恕罪，前辈恕罪呀！ 魏斗胆，求前辈救救家父吧，能够成全晚辈微薄消息，小女子心甘情愿，终身侍奉前辈。 Hanli menggunakan bonekanya memberikan obat untuk gadis itu. Tentu saja mereka pun menjadi sangat senang. Tapi Hanli bilang jika kau sudah berjanji maka masuklah ke dalam. Sebelum pergi, Singer menitipkan salam perpisahan pada mereka. Ia juga bilang agar pamannya memberikan obat itu kepada ayahnya. Dan ia mengingatkan agar sang ayah melupakan dirinya. Seniornya tentu merasa sedih melihat kepergian Singer, tapi Singer tetap melangkah masuk ke dalam, sehingga mereka berdua pun harus kembali untuk memberikan obat tersebut. 请师叔将此丹药带回救治父亲。本座在此闭关几十年，于是指木已成舟。从此别忘了信儿吧。 Sesampainya di dalam gua, Singer merasa ketakutan. Lalu ia pun ditunjukkan jalan oleh kera spiritual. Dan alangkah terkejutnya ia saat melihat banyak sekali harta karun. Bahkan menurutnya semua harta ini adalah harta kelas tinggi. Ia melihat sebuah kitab yang merupakan keterampilan tingkat atas. Dirinya kebingungan mengapa senior ini meletakkannya begitu saja. Lalu Hanli datang sambil memberitahu jika teknik itu sangat cocok untuk wanita berlatih. Singer terkejut karena rupanya senior di hadapannya justru masih begitu muda. Namun Hanli bilang jika kau bebas melakukan apapun di tempat ini. Dan selama tidak ada pembatas, maka semua harta di sini boleh menjadi milikmu. 只有随意摆在桌上，不加禁止。我这顶级的法器，我只是没想到。 最适合女子修炼。 Hanli bertanya di manakah tempat jual beli di sekitar sini. Singer menjawab jika pasar di tempat ini sudah tidak ada lagi. Tapi aku mendengar ada pasar rahasia di wilayah selatan. Dirinya juga memberikan sebuah peta pada Hanli. Lalu ia menunjukkan letak pasar rahasia tersebut. Hanli merasa beruntung mendapatkan informasi itu. Ia pun meminta Singer untuk berlatih di sini. Sementara dirinya akan pergi menuju ke pasar rahasia. Di malam harinya terlihat Singer yang terbangun dari tidurnya. Ia menyadari jika Hanli meninggalkan surat untuknya. Di surat itu Hanli memberitahu bahwa dirinya akan melakukan perjalanan jauh. Ia juga memuji Singer yang berbakti pada ayahnya. Dan ia mengingatkan agar Singer selalu berhati-hati. 的功法法器，姑娘都可以随意取。这是周边的海图。我若有事，自会前来唤你，或上山。好自为之。先将此洞府与洞中余宝相赠。 Shin berpindah ke Hanli yang sedang di perjalanan. Ia penasaran tentang sarang binatang monster tingkat tinggi. Dan ia juga tidak tahu seperti apakah pemukiman manusia saat ini. Tapi yang paling penting jangan sampai dirinya bertemu dengan para Naskensol. Sehingga Hanli berniat untuk menggunakan penyamaran. Singkat cerita, tibalah Hanli di sebuah pulau. Dan ia mengetuk bunga yang ada di sana. Rupanya seorang penjaga menyadari kalau senior ini baru datang pertama kali. Dan ia bertanya siapakah nama Anda sebenarnya. Hanli menjawab bahwa namaku adalah Li Feiyu. Penjaga itu baru sadar ternyata Anda adalah senior Li.
Oleh karena itu, ia pun segera mempersilahkan Han Li untuk masuk. Dirinya juga meminta maaf karena sebelumnya tak bisa mengenali. 最好别遇到那些元婴老怪，境界已提升至结丹中期，厉飞羽。偶然搭救了一位同道，才得知此地。 Kemudian Han Li dibawa masuk ke lokasi pasar rahasia. Di sana Han Li tak menyangka kalau kultivator manusia akan membangun tempat di bawah tanah. Dan sepertinya para monster tak akan memberikan jalan bagi manusia untuk bertahan hidup. Saat itu ada seorang bocah yang menawarkan dagangannya. Dan ia bertanya apakah binatang monster bisa berbicara. Han Li menjawab jika mereka memang bisa berbicara. Dan mereka semua adalah para iblis yang menyamar. Tetapi jarang sekali kultivator biasa yang dapat melihatnya. Bocah itu ingin balas dendam atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh monster. Bahkan ia ingin ikut dengan Han Li untuk melawan mereka. Namun penjaga tadi segera menyuruhnya untuk pergi. 而且都是化形大妖。他们真的会说人话吗？扣人生气，当心啊，把你赶出。寻常修士也很难。 Lalu Han Li bertanya apakah ada tempat jual beli untuk barang spiritual. Penjaga itu menjawab jika Anda bisa mengikuti acara penukaran barang dan Anda dapat menunggu acara itu sampai saatnya tiba. Kemudian Han Li menggunakan teknik penyamaran tingkat tinggi milik Master Xuangu. Ia menyadari jika teknik ini sangat luar biasa. Bahkan kultivator tingkat atas akan kesulitan untuk mengetahui identitas aslinya. Han Li mencoba berubah menjadi beberapa wajah, mulai dari Kuhun, lalu berubah menjadi Manhuzi, kemudian berubah lagi menjadi tetua Xingyi. Bahkan ia juga bisa berubah menjadi Master Xuangu. Meskipun begitu, Han Li berubah menjadi identitas Li Feiyu saja. Lalu ia pun dipanggil untuk menghadiri acara yang akan dimulai. Namun ia terkejut karena wanita yang memanggilnya adalah Si Yue. Han Li bertanya-tanya mengapa dia ada di sini dan apakah sebenarnya yang dia lakukan. Tetapi di mata Si Yue, Han Li terlihat menjadi seorang tetua bernama Li Feiyu. Si Yue pun bertanya mengapa senior melihatku sampai seperti itu. Dan apakah ada yang salah dengan penampilanku ini? Han Li menjawab tak ada yang salah dengan penampilanmu. Lalu si Yue pun mengantarkan Han Li ke tempat acara. Di sana Han Li bertemu dengan Yun Tian Xiao yang merupakan pemilik dari tempat ini. Tian Xiao menyuruh si Yue agar memperlakukan Han Li dengan baik. Si Yue pun berjanji pasti akan melakukan tugasnya. Namun Han Li berpikir penatua macam apakah Tian Xiao ini, karena selama ini dirinya telah menindas si Yue. 小女子定会让厉前辈满意。天笑乃是此地宗主了，咱们快入座吧，厉道友。 Singkat cerita, acara pun akhirnya dimulai. Di sana banyak wanita yang melayani para kultivator. Begitu pula dengan Han Li yang ditemani oleh si Yue. Han Li penasaran dari manakah Tian Xiao mendapatkan banyak gadis ini. Dan saat itu si Yue yang ketakutan berlindung di balik Han Li. Rupanya di sana juga ada Nyonya Fan yang mendampingi Tian Xiao. Sehingga hal itu membuat Han Li terkejut. Han Li menyadari jika ternyata ini adalah sekte Miaoyin milik Ziling. Dan ia merasa kasihan dengan si Yue selama ini. Karena dirinya pasti mengalami hal yang buruk. 原来都是妙音门，这也是好歹混到了结丹期，探听一下这些国王吧。但观此人眉眼之间却满是疲态。 Tian Xiao menyambut para kultivator yang telah hadir. Lalu dia mempersilahkan mereka untuk mengeluarkan harta berharganya. Oleh karena itu, seorang pria pun segera mengeluarkan harta miliknya. Kemudian seorang wanita juga mengeluarkan telur binatang tingkat 5. Tapi menurut Han Li semua ini hanyalah barang biasa. Lalu dirinya juga segera mengeluarkan beberapa barang. Semua orang sangat terkejut melihat harta milik Han Li.
karena menurut mereka ini merupakan barang yang langka. Bahkan Tian Xiao juga memuji harta tersebut. Kemudian ada seorang tetua yang mengeluarkan plat tembaga dan tulang binatang tingkat 8. Han Li bergumam jika plat tembaga ini terlihat begitu familiar. Tian Xiao bilang jika tetua Sun begitu murah hati. 卧虎藏龙啊！ 看着颇为眼熟啊。 Han Li bertanya jika Anda membawa tulang binatang tingkat 8. Lalu apakah Anda tahu di mana sarang binatang tingkat 8 itu berada? Mendengar hal itu tentu membuat beberapa orang menjadi terkejut. Karena menurut mereka, bagaimana mungkin ada orang yang mau mencari tempat berbahaya seperti itu? Han Li juga menawarkan harta miliknya jika tetua Sun mau memberitahu. Tetua Sun menjawab jika harta milikmu memang luar biasa. Tapi sayang, aku tidak tahu lokasi sarang dari binatang tingkat 8. Tanpa diduga, si Yue berbicara jika aku mengetahui lokasi binatang tingkat 8 tersebut. Yang hal itu justru membuat semua orang malah tertawa. Bahkan Tian Xiao marah karena dianggapnya si Yue sedang berbohong. 是真不知道还是不肯说？ 有的东西真是令人垂涎。 岂有你插话的份儿啊！ 八级妖兽巢穴的位置。 Nyonya Fan juga mengingatkan agar si Yue jangan berbicara omong kosong. Namun si Yue bilang kalau diriku secara kebetulan mengetahui lokasi binatang itu. Sehingga Han Li menyuruh Tian Xiao untuk jangan memarahinya. Sebab Han Li ingin mendengar informasi dari si Yue. Si Yue menceritakan jika aku pernah melarikan diri dari kejaran para monster. Dan aku melihat seekor anak binatang Stormbird. Yang seharusnya ada induk dari binatang tersebut di tempat itu. Han Li menyadari jika di sana mungkin ada binatang yang bertransformasi. Dan harusnya ada tumbuhan spiritual juga yang sedang ia cari. Si Yue pun berjanji jika senior mau menyetujui persyaratanku, maka aku akan menunjukkan jalan bagi senior. Tian Xiao sangat marah mendengar ucapan itu, tapi Han Li bilang kalau itu tidak masalah. Si Yue pun menjelaskan jika syaratnya senior harus membawaku pergi dari sini. Yang hal itu lagi-lagi membuat semua orang jadi terkejut. Tian Xiao yang sangat marah bertanya apakah maksud dari perkataanmu. Tentu saja pertanyaan itu membuat si Yue ketakutan. Namun Han Li menegaskan jika sepertinya gadis ini ingin aku membawanya keluar. Si Yue berjanji jika senior mau membantuku, maka aku bersedia menjadi selirmu. Yang hal itu membuat Tian Xiao menjadi sangat marah. Bahkan ia mengeluarkan kekuatan untuk mengancamnya. 不再受此人挟制。 他好像是说让我带他离开这里。 Tian Xiao segera menyuruh pengawal untuk mengurung si Yue di penjara. Dan ia memberitahu Han Li kalau gadis ini sudah gila. Tapi Han Li langsung menghentikan para pengawal. Oleh karena itu, Tian Xiao bertanya, apakah Anda menyukai gadis ini? Han Li menjelaskan jika aku memang tertarik informasi darinya, sehingga ia pun akan menukarkan hartanya untuk kebebasan si Yue. Namun tentu saja Tian Xiao tak bisa merelakannya, karena menurutnya jika seperti ini, maka sekte kami tak memiliki kehormatan. Tian Xiao bilang jika Anda boleh mendengar informasi darinya, tapi tak boleh membawanya pergi dari tempat ini. Namun Han Li menjawab jika persyaratan gadis ini hanyalah satu, yaitu dia ingin aku membawanya keluar dari tempat ini. 咱们也是一见如故出去，那本门颜面何存呢？ 道友的好意，李某心领。 Tian Xiao segera mengeluarkan kekuatan untuk menyerang Han Li. Tapi semua serangannya mampu dihalau dengan sangat mudah. Yang hal itu lagi-lagi membuat semua orang semakin terkejut. Han Li segera melakukan serangan balik hingga membuat Tian Xiao terpental. Dan saat itu ratusan pedang terus menerjang ke arahnya.
yang mana serangan itu membuat Tian Xiao sampai muntah darah. Tian Xiao mengingatkan jika gadis ini telah disukai oleh seorang Naskensol, dan sebaiknya kau berhati-hati jika membawanya, sebab dirimu akan mendapat masalah karena gadis itu. Han Li yang kesal langsung menggunakan ilusi spiritual, yang mana ilusi itu membuat dirinya menjadi raksasa. Bahkan Tian Xiao sangat ketakutan dengan kekuatan Han Li. Tak hanya Tian Xiao saja, semua orang juga benar-benar ketakutan. Apalagi Han Li menegaskan jika sebaiknya kau berhenti mengancamku, karena jika tidak mungkin aku akan membantai semua orang yang ada di sini. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.